Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua bakal ngebahas Baki Gaiden UNC, yang mana fokus ceritanya adalah Mumon Katsuragi alias abang kandung dari Kasumi Orochi. Di video gua yang sebelumnya, untuk pertama kali Mumon Katsuragi bertemu dengan Mijuchi, tapi baru aja mereka mau saling berhadapan, para mafia berdatangan. Namun bukannya ngeri, mereka malah jadi happy. Secara mereka mengatakan jadikan ini sebuah permainan. Dan bener aja, mereka bertarung dengan gila. Wow, satu persatu lawannya mereka timpa. Bahkan teknik Rofu Isobura telah dikuasai Mumon dengan sempurna. Dan sebelum pergi, kepada Mumon sebelah tengah berkata kalau kita akan kembali jumpa. Kemudian 3 hari sebelum ujian kelulusan, Taizan mengatakan kalau dia ada sedikit urusan. Dan di sebuah taman hiburan, Taizan akhirnya datang untuk menuntaskan urusan. Dan ternyata dia datang untuk sebuah pertarungan. Tapi kali ini lawannya adalah Yanagi. Taizan yang sadar kalau lawannya bahaya langsung pasang kuda-kuda. Dan singkat kata singkat cerita, Taizan kembali datang ke tempat biasa, tempat di mana Mumon telah menunggunya. Melihat akhirnya gurunya datang, si Mumon langsung jadi girang. Tapi Taizan langsung berkata kalau dia datang untuknya. Tapi ada keanehan di sana. Secara Taizan datang dengan gestur terluka dan dengan tangan yang terus memegang dada. Taizan minta maaf karena dia datang terlambat. Tapi Mumon yang heran langsung menanyakan. Secara Taizan tampak begitu pucat dan juga penuh keringat, karena awalnya Mumon mengira kalau Taizan pergi ke taman bermain bersama keluarganya. Bahkan Mumon juga mencium bau darah. Tapi Taizan gak menjawab sama sekali. Bahkan dia langsung mengatakan kalau ini saatnya ujian kelulusan. Karena gua telah berjanji, maka gua kembali. Tapi Mumon yang peka kalau gurunya terluka langsung menolaknya. Dia meminta ujian diundur ke lain waktu. Dan yang paling penting, lo harus ke rumah sakit lebih dulu. Tapi Taizan langsung berkata kalau itu gua kagak bisa. Kenapa Pak Haji? Karena waktu gua udah kagak lama. Tapi Taizan kembali berkata kalau dia baik-baik aja. Dia mengatakan masih punya 2 urusan. Yang pertama ujian kelulusan, dan yang satu lagi gua kasih tahu nanti. Dan seketika Taizan langsung pasang kuda-kuda. Tapi Mumon Katsuragi ogah untuk berkelahi. Sambil pergi dia berkata akan cari ambulans secepatnya. Tapi ternyata Taizan langsung menyerang secara tiba-tiba. Mumon bereaksi dan langsung berdiri. Jaket dia buka, Taizan langsung dibekap di kepala. Dan tanpa basa-basi, lehernya langsung dia kunci. Tapi tanpa effort berarti, Taizan langsung bisa meloloskan diri. Mumon ditimpa dan seketika langsung ditendang di dada. Bahkan tanpa basa-basi, Mumon terus-terusan diberi. Dan melihat Mumon diem aja, Taizan gak terima. Jangan diem aja, serang gua. Dan seketika Mumon langsung dia timpa. Cron, Mumon kena telak di muka. Tapi dia merasa kalau ini bukanlah pukulan gurunya yang biasa. Dan bener aja, secara Taizan udah tampak begitu kelelahan. Taizan semakin beringas. Mumon kembali mau dia libas. Tapi seketika Taizan mau maju, mukanya langsung ditinju. Crot, darahnya moncrot. Taizan langsung memuji dan dia berkata kalau dia udah kagak bisa gerak lagi. Dan sambil meneteskan air mata, Mumon gak terima. Secara dia mengatakan gak mungkin gurunya bisa dikalahkan hanya dengan 1 pukulan. Taizan kembali mengatakan cepat selesaikan. Secara setelah ini dia gak punya apa-apa lagi untuk bisa diajarkan. Mumon meneteskan air mata. Dia pun berkata gak akan bisa melakukannya. Tapi Taizan malah berkata gak penting sedekat apa lo dengan seseorang. Kalau hal kayak gini aja lo kagak bisa, gimana lo mau ngerubah dunia? Tapi Mumon tetap kagak bisa. Malah dia meminta untuk segera ke rumah sakit secepatnya. Kemudian sambil menangis juga, Taizan langsung memeluk muridnya. Tapi secara tiba-tiba dia memeluknya dengan sekuat tenaga.
Mumon kagak bisa napas sama sekali. Dan Taizan langsung berkata lagi, kalau lo kagak nyerang maka lo akan mati. Saat lo harus bertarung, tiba-tiba lo nggak bisa milih dalam kondisi terbaik atau kagak. Dan gak ada alasan dalam sebuah pertarungan. Ketika lo harus bertarung, maka bertarunglah sekuat yang lo bisa. Karena kita ini adalah praktisi bela diri. Air mata mereka berjatuhan, tapi Taizan berkata agar Mumon bertarung sekuat tenaga. Lalu kemudian teknik Thunderclap langsung Mumon lakukan. Crot, Mumon tampak nggak tega. Tapi anehnya Taizan malah tampak bahagia. Taizan langsung memuji kalau sekarang Mumon Katsuragi udah kuat sekali. Dan dia langsung berkata lagi kalau Mumon telah lulus hari ini. Tapi Taizan kembali berkata kalau ada satu hal yang pengen dia minta. Apaan Pak Haji? Dan sesaat bajunya dia buka, buset, duit banyak banget. Katanya dia punya utang yang harus dilunasi. Dan dia meminta agar dibawanya ke sana. Dan melihat darah di sana, bajunya semakin Mumon buka. Dan ternyata ada luka besar yang begitu menganga. Melihat apa yang terjadi, ambulan langsung mau Mumon cari. Tapi Taizan langsung menahan. Dan Taizan kembali meminta agar Mumon mau membawanya ke sana. Dan kemudian kagak pakai basa-basi, Taizan langsung dia gendong seorang diri. Dan ternyata tempat yang dimaksud adalah rumah Tokugawa. Dan Tokugawa yang mendengar suara keributan langsung keluar. Buset, Taizan kelojotan. Jan, kenapa lu? Tokugawa pun meminta agar dokter segera datang secepatnya. Kenapa dia, Mon? Tega-teganya lo. Bukan sama gua, Wak. Mumon berkata secara waktu dia datang dia udah terluka. Tapi sebelumnya dia mengatakan tentang The Amusement Park. Dan Mumon langsung mau ke sana. Tapi Taizan langsung menahannya. Kemudian kepada Tokugawa uangnya langsung diberikan. Tapi romannya Tokugawa mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya dokter pun tiba. Tapi melihat lukanya, dokter langsung dibuat terperangah. Dia mengatakan kalau pendarahan harus segera dihentikan. Sementara itu Tokugawa berpikir dengan keras siapa orang yang bisa bikin luka dengan begini ganas. Dan dia langsung teringat lagi cerita yang si Bukawa alami. Bagaimana dia bisa kehilangan mata. Dan katanya pelakunya bernama Yanagi. Tokugawa keceplosan, tapi Mumon mendengarnya Yanagi. Si Mumon langsung gak terima. Jadi tuh orang pelakunya. Dan dia pun langsung memaksa Tokugawa untuk menceritakan segalanya. Tapi seketika bocah-bocah Tokugawa langsung menahannya. Dan Mumon semakin emosi. Tuh bocah-bocah langsung dia beri. Tapi secara tiba-tiba Taizan yang sekarat langsung mengunci lehernya dengan cepat. Taizan meminta agar Mumon Katsuragi bisa menahan diri. Taizan juga mengatakan gak cuma teknik dan kekuatan yang harus lo tingkatkan, tapi juga hati lo. Bahkan sebelum membuat pingsan, Taizan juga mengatakan agar Mumon jangan lupa makan. Dan ketika pagi tiba, akhirnya si Mumon bangun juga. Seketika itu juga dia langsung bertanya di mana gurunya. Tapi Tokugawa langsung berkata kalau Taizan udah nggak ada di antara kita. Mumon yang mengerti maksudnya langsung lemas seketika. Tapi Tokugawa bercerita kalau Taizan mengatakan ingin mati di rumahnya. Makanya saat itu juga dia langsung pulang ke sana. Lalu istrinya menelepon tadi pagi. Katanya tadi malam Taizan telah menghembuskan napasnya untuk terakhir kali. Kemarin di Underground Arena meskipun terluka parah, tapi dia menang dan akhirnya mendapatkan hadiah. Tapi Tokugawa berkata demi Taizan sialan dia harus mengarang cerita. Terlebih lagi tentang Underground Arena, tempat kebanggaannya. Lalu Mumon berkata lagi kalau dia ingin tahu tentang Yanagi. Tapi karena janjinya Tokugawa menolaknya.
Mumon gedek rumah Tokugawa, langsung dia tabok. Kemudian tanpa sepatah kata, dia langsung pergi dari rumah Tokugawa. Dan dia pergi ke sebuah taman, tempat di mana dia selalu berlatih bersama Taizan. Tapi tiba-tiba siapa sangka istri Taizan datang ke sana. Bahkan juga membawa anaknya Kojue. Istrinya bercerita kalau sebenarnya Kojue menderita sebuah penyakit. Dan tanpa operasi, dokter berkata kalau dia nggak akan hidup lama. Tapinya biaya operasinya mahal gila. Udah gitu pakai BPJS agak bisa. Tapi kemarin malam dengan terluka, Taizan datang dan membawa uangnya. Meskipun bagi gua ini sangat menyakitkan, tapi Taizan pergi dengan sebuah senyuman. Karena istrinya mengerti kalau Taizan sangat menyayangi anaknya. Tapi istrinya juga berkata kalau Taizan juga menyayangi si Mumon. Secara setiap harinya Taizan selalu cerita tentang si Mumon. Tapi penyesalannya, Taizan pergi tanpa mengatakan apa-apa kepada muridnya. Mumon kagak sanggup menahan air mata. Dia berkata kalau Taizan telah begitu banyak mengajarinya. Mumon langsung mau permisi, tapi Kojue langsung menahannya. Kojue berkata setelah kehilangan bapaknya, dia kagak mau harus kehilangan Mumon juga. Tapi si Mumon bisa-bisanya bercanda. Katanya dia dan Taizan adalah alien, makanya mereka berdua sangat kuat. Dan Mumon langsung pergi sambil berkata sampai jumpa lagi. Kemudian waktu pun berganti. Lembaran tahun-tahun telah dilalui. Dan kagak terasa saat ini Kojue kecil telah menjadi seorang anak SMA. Bahkan juga seorang wanita yang cantik jelita. Tapi saat ini dia nggak lagi sendiri karena dia memiliki pacar yang bernama si Baki, seorang bocah sengak yang adabnya kagak ada. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bisakah si Mumon membalaskan dendam gurunya? Ya kita tunggu aja kalau chapter barunya udah keluar.